Aduh, repot Shine. Ya, baru saja kita mendengar penjelasan pertama dalam proses rekonstruksi jelang proses rekonstruksi pukul 10 kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat pemirsa. Kadif Humas Irjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan bahwa proses rekonstruksi hari ini meliputi 78 adegan di rumah Magelang. Juga dilakukan rekonstruksi hari ini sebanyak 16 adegan meliputi peristiwa tanggal 4, tanggal 7, tanggal 8 Juli 2022. Kemudian di rumah Saguling atau rumah pribadi Verdi Sambo ada 35 adegan meliputi peristiwa tanggal 8 dan pasca pembunuhan Brigadir Joshua. Kemudian di rumah Komplek Duren 3 atau rumah dinas sebanyak 27 adegan terkait peristiwa pembunuhan Brigadir Joshua. Pihak kepolisian secara teknis akan menyiapkan 2 layar untuk bisa diliput media di depan rumah dinas Verdi Sambo sehingga pihak media dan kita semua bisa melihat bagaimana jalannya rekonstruksi di Saguling maupun Duren 3 pemirsa. Informasi yang kami dapatkan beberapa tersangka sudah ada di rumah pribadi Verdi Sambo untuk menjalani rekonstruksi dan beberapa di antaranya sedang dalam perjalanan dan semua dipastikan oleh pihak kepolisian melalui Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo dipastikan hadir dalam proses rekonstruksi hari ini bersama dengan 10 jaksa penuntut umum yang akan menyaksikan, tentunya bersama dengan pengacara kelima tersangka yang akan melihat adegan per adegan, ditambah dengan kehadiran pengawas internal Polri, Komnas HAM, dan Kompolnas, serta LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Dipastikan lagi oleh Kadif Humas Irjen Pol Dedi Prasetyo menjawab pertanyaan masyarakat bahwa Verdi Sambo dan Baradae akan bertatap muka, semua tersangka kelima-limanya akan bertatap muka dalam proses rekonstruksi yang akan berlangsung pukul 10 pagi sesaat lagi. Dan keempatnya ini juga kembali dikonfirmasi, dipastikan 4 tersangka yakni Verdi Sambo, Barada Richard Eliezer, Bribka Rizky Rizal, dan Kuat Ma'ruf mengenakan kaos tahanan serta Putri Chandrawati tidak mengenakan kaos tahanan karena status tersangka belum dalam masa tahanan meskipun statusnya sudah tersangka pemirsa. Setidaknya itulah informasi pertama yang disampaikan oleh Kadif Humas Irjen Dedi Prasetyo. Baik, Pak Susno masih bersama kami, Pak Susno? Masih ikut nonton juga. Oh, ikut nonton juga, luar biasa. Baik Pak Susno, ini yang disampaikan oleh Pak Irjen Dedi Prasetyo tadi seperti apa tanggapannya Pak Susno setelah ikut nonton juga nih Pak Susno? Bagus sekali, saya senang sekali ya, karena dulu kan diinformasikan itu rekonstruksi di Duren 3. Betul. Nah terus saya katakan ya tidak Duren 3 saja, karena ini pembunuhan berencana. Dan menurut siaran dari Humas Polri dan dari Kapolri sendiri bahwa Putri dan lain-lain itu semua dikenakan 340, primer subsidiarnya 338. Berarti ada unsur perencanaan. Dan unsur perencanaan itu tidak dilakukan di rumah Duren 3. Duren 3 itu tempat eksekusi gitu. Perencanaan dilakukan di rumah Saguling, rumah pribadi. Walaupun hanya beberapa menit, disitulah perencanaan dan itu harus direkonstruksi. Ternyata betul ada rekonstruksi. Dan jumlah adegannya saya lihat tadi lebih banyak gitu, lebih sampai banyak. 30 sekian adegan. Betul. Nah berarti akan adegan mulai dia datang, dia berunding dan sebagainya. Bagus. Makin banyak adegan itu makin bagus. Karena memberikan gambaran yang komprehensif gitu, yang lengkap dari peristiwa yang disangkakan. Nah, dari situ dia bergeser ke rumah Duren 3 di mana eksekusi dilakukan. Nah, itu kan kita dengar ceritanya dari penjelasan Polri bahwa awalnya si
Joshua Huta Barat menunggu di luar halaman, terus dipanggil, masuk pakai kaos putih, celana jeans, kemudian dan seterusnya dan seterusnya. Nah itu adegan itu diperankan semua, termasuk nanti saya yakin itu adegan dia digotong masuk ke ambulan, dibawa ke rumah sakit Polri. Nah kalau di rumah sakit Polri itu sudah lain lagi. Jadi adegan sampai di situ bergeser dari rumah eksekusi itu lengkap sudah peristiwanya. Nah kalau mereka sudah cocok semua keterangan dan apa-apa, gimana nanti kalau nanti di pengadilan berbalik lagi? Ya namanya tersangka mau berbalik ya bebas. Keterangan tersangka itu posisi di dalam alat bukti, keterangan dia itu nomor 5 gitu, paling rendah. Kenapa? Karena tersangka sudah diduga akan berbohong untuk mencari yang meringankan. Tetapi dalam hal perkara Saguling ini makin berbohong bukan makin ringan, tetapi makin berat. Mengapa demikian? Karena alat bukti lain sudah banyak. Sudah ada keterangan ahli, sudah ada hasil laboratorium forensik, baik forensik kedokteran, forensik balistik, forensik digital, dan lain-lain. Satu sama lain keterangan itu saling berkaitan, saling ada hubungannya. Cukup dengan 2 alat bukti saja sudah dapat memberikan keyakinan pada hakim untuk menentukan mereka bersalah hingga akan diberikan vonis yang sesuai dengan ketentuan hukum yang adil untuk mereka. Nah adil untuk mereka apa? Hakimlah yang tahu apakah mati, apakah seumur hidup, apa 20 tahun penjara. Nah kita wait and see, kita kawal ini karena peran media, peran publik besar sekali di dalam mengungkap perkara ini yang bisa menggagalkan skenario abal-abal yang hampir sempurna kalau tidak ada terjadi peristiwa di rumah duka, di rumah Joshua Huta Barat di daerah Jambi sana. Pak Susno, satu yang juga disampaikan oleh Kadif Humas adalah hari ini tidak hanya di Duren 3 dan Saguling, tapi juga ada rekonstruksi di Magelang begitu. Nah ini kalau Anda lihat apa yang dicari? Apakah keterangan dari Ibu PC, pelecehan itu juga harus diselidiki oleh Polri? Ya, makin banyak tempat yang direkonstruksi makin bagus. Ya, rekonstruksi itu kan untuk membuat peristiwa atau gambaran yang sebenarnya. Nah, bisa juga dari rekonstruksi itu terungkap kebohongan, gitu kan? Karena beredar di publik bahwa terjadi pelecehan. Ini keluar dari kamar siapa namanya Ibu Putri, si Joshua. Kemudian si Joshua hari itu juga dia nyetrika baju yang tersebar dari pengacara keluarganya. Kemudian ada juga isu-isu yang beredar dibopong gitu kan. Jadi ini kan akan terbantahkan semua dari kalau memang itu tidak terjadi. Kalau itu terjadi maka akan terdukung buktinya. Jadi tidak nanti Polri menyampaikan segala suatu berita itu bukan kata Polri, tapi sudah kata berita acara, kata tersangka, kata saksi, dan kata alat bukti lain yang berupa digital forensik, itulah yang namanya scientific crime investigation. Jadi didukung oleh kebenaran ilmiah, gitu. Tidak lagi asumsi-asumsi. Makin banyak tempat dan titik yang tersinggung dengan perkara ini direkonstruksi, ya makin bagus. Tadi kalau kita prediksikan ya, masyarakat juga melihat sepertinya akan lebih banyak adegan pada saat eksekusi atau di rumah dinas di Duren 3 begitu. Tapi kalau saya lihat di Saguling juga cukup banyak nih Pak Susno, di rumah pribadi Verdi Sambo ada 35 adegan. Ini kalau Anda lihat seperti apa nih Pak Susno? Itu sangat bagus ya, itu menunjukkan untuk membuktikan bahwa pembunuhan ini pelakunya adalah mereka dan betul-betul direncanakan, itu harus dibuktikan di Saguling.
Perencanaan itu adalah perbuatan dan merupakan unsur pidana dari 340 KUHP, pembunuhan berencana, yang mendahului daripada peristiwa eksekusi. Nah, di rumah dinas Duren 3 itu eksekusi. Mereka datang, dipanggil masuk, mungkin diinterogasi, marah-marah, kemudian dipanggil Baradae, suruh nembak, kemudian tergeletak, dardor-dardor ke dinding, kemudian merusak alat bukti, kemudian merapikan, dan lain-lain dibawa ke rumah sakit. Itu kan peristiwa sudah terjadi, perbuatan menghilangkan nyawa orang lain di situ. Tapi perencanaan itu harus dibuktikan di mana peristiwa itu direncanakan. Ini untuk menunjukkan bahwa dibunuhnya Barada Yosua itu bukan tiba-tiba, bukan karena senggolan, bukan karena saling pelototan mata dengan tiba-tiba, bukan karena ngacung-ngacungin senjata terus ditembak, bukan itu. Tapi memang ada direncanakan. Ya syukur kalau memang rencana itu sudah tersusun, sudah dibuat sejak dari Magelang. Makanya di Magelang diadakan rekonstruksi juga. Jadi penyidik dalam hal ini ya bagus, ini dia makin teliti gitu. Tapi memang ya kerjanya makin besar gitu kan, makin banyak ke Magelang dulu dan sebagainya. Jadi bagus ini. Baik, ini tadi barusan kita lihat Pak Susno dan juga pemirsa, pengacara Brigadir Yosua Kamarudin Simanjuntak ternyata juga hadir Pak Susno. Ini juga datang ke rumah pribadi Verdi Sambo untuk menyaksikan rekonstruksi. Berarti tidak hanya pengacara dari tersangka, tapi pengacara korban juga hadir nih Pak Susno. Bagus sekali. Itulah yang menunjukkan bahwa perintah Presiden dan juga himbauan Menko Polhukam dan juga niat baik dari Kapolri selaku mewakili institusi Polri memenuhi apa yang dimaui oleh masyarakat bahwa perkara ini harus dibuka seterang-terangnya, tidak ada yang ditutupi. Kemudian kita lihat juga niat baiknya dengan menghadirkan pengacara, menghadirkan pengawas, Kompolnas, Komnas HAM, kemudian juga dipasang CCTV supaya publik bisa nonton dari luar. Sebabnya kalau dari dalam ya tidak memungkinkan karena tempatnya kecil, dan kalau banyak sekali orang berdesak-desakan di sana, justru tujuan utama dari rekonstruksi ini bisa gagal, tidak membuat terang perkara, tapi jadi kabur. Memang kalau tadi Pak Susno bilang posisi Verdi Sambo kan sudah tidak lagi di kepolisian sehingga agak sedikit meringankan psikologi beban dari seorang Barada Richard Eliezer ya. Tapi melihat tetap ada kekhawatiran sehingga LPSK juga tiba di sana begitu. Ini kira-kira akan mengganggu atau tidak akan begitu lancar Pak tentang Brigadir Richard Eliezer nanti untuk memberikan kesaksian ketika rekonstruksi? Kalau LPSK hadir itu bagus. Ya pertama saya balik kepada hambatan psikologis. Hambatan psikologis selain sudah direkomendasi untuk dipecat, kemudian yang bagus lagi tidak ada jabatannya, pangkatnya tidak dipakai, bahkan sudah memakai jaket tahanan. Berarti status mereka sudah sama. Ya, tidak perlu takut lagi hambatan psikologis, walaupun tidak 100% hilang, masih ada tapi sedikit. Kehadiran LPSK, mengapa? Apakah untuk menghilangkan hambatan psikologis? Bisa iya, tetapi yang lebih besar daripada itu bahwa tahanan yang bernama Barada Richard Eliezer ini, statusnya sekarang adalah di bawah perlindungan LPSK. Maka setiap apa yang akan dilakukan terhadap Baradae, baik dalam tahap penyidikan, penuntutan maupun sidang di pengadilan, LPSK harus tahu dan harus mengawasi. Karena dia yang bertanggung jawab. Kehadiran negara di dalam memberikan perlindungan ada di tangan LPSK. Jadi LPSK harus tahu persis
Dan tentunya tersangka Richard Eliezer atau Baradae harus betul-betul aman secara fisik, aman secara psikologi, dan tentunya LPSK karena kekuatannya kurang dan mungkin keahlian untuk melindungi, memberikan keamanan kurang, dia minta bantuan aparat keamanan dalam hal ini Polri. Baik, ini menarik sekali ngobrol dengan Pak Susno. Kita sambil sama-sama ya Pak Susno untuk menyaksikan, memantau, karena ini udah jam 10:05 waktu Indonesia Barat, tapi belum terlihat tanda-tanda akan dimulai rekonstruksi. Namun beberapa pihak sudah tiba di sana. Barusan kita lihat pengacara Brigadir Joshua, Kamarudin Simanjuntak tiba, kemudian juga tadi dari Kompolnas dan Komnas HAM juga sudah tiba, satu demi satu masuk ke dalam rumah pribadi Verdi Sambo di Saguling. Untuk tersangka, ini juga kita masih belum tahu apakah semuanya sudah lengkap di dalam sana. Pak Susno, bicara soal Putri Chandrawati, satu tersangka yang tidak mengenakan kaos tahanan dalam proses rekonstruksi ini. Peran Putri Chandrawati nanti akan sejauh apa kalau Pak Susno melihatnya untuk proses rekonstruksi ini, Pak Susno? Peran Putri, dia disangkakan pasal 340, kemudian subsidiarnya 338. Dalam hal ini berarti dia ikut di dalam perencanaan sebagai tersangka. Pasalnya cukup berat gitu kan, ancaman hukuman mati juga kepada Putri ini. Tergantung nanti dia banyak bohongnya apa tidak, lancar apa tidak di dalam penyidikan. Tak perlu dia nembak gitu kan, merencanakan pembunuhan. Ya? 340 ikut dalam perencanaan, hadir di tempat itu. Itu 340. Nah makanya dia kita harapkan membantu jalannya persidangan, mulai dari penyidikan, penuntutan, termasuk dalam kegiatan rekonstruksi ini tidak berbohong gitu. Baik, Pak Susno, mohon izin ditahan dulu sambil kita juga menyaksikan aktivitas terkini di Saguling atau di Duren 3 juga, proses rekonstruksi awal. Ada Denny Swastika yang akan melaporkan di sana. Denny, siapa saja yang sudah tiba dan saya lihat juga ada mobil Brimob yang datang lagi di situ. Apakah semua pelaku ini sudah lengkap, kelima-limanya tiba di Saguling? Denny Swastika, laporan Anda. Baik, kami masih menunggu terhubung bersama dengan rekan Denny Swastika. Ini dia pemirsa, sudah ada keempat tersangka, Kuat Ma'ruf, Bribka Riki Rizal, Barada Richard Eliezer, dan sepertinya tidak begitu nampak apakah ada Verdi Sambo juga di situ yang sudah mulai satu demi satu memasuki rumah pribadi Verdi Sambo, dijaga dengan kawalan yang sangat ketat menuju ke lokasi perencanaan, kalau bisa dikatakan demikian, dalam proses rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Dan belum ada nampak Putri Chandrawati yang tidak mengenakan baju tahanan, karena tadi kita lihat menggunakan baju oranye ya, Kuat Ma'ruf yang sangat jelas tadi terlihat menuju ke dalam rumah pribadi. Baik, Denny, bisa dilaporkan, kami melihat ada Kuat Ma'ruf dan beberapa orang mengenakan baju oranye tadi. Siapa saja tersangka yang sudah masuk ke dalam rumah pribadi Verdi Sambo di Saguling, dan siapa saja yang sudah tiba di sana? Apakah masih akan menunggu untuk digelar proses rekonstruksi? Denny, laporan Anda. Ya, baik, Yudi Hardoso, kondisi terkini tempat kami mengabarkan tepatnya di rumah Saguling Duren 3 Jakarta Selatan. Jika Anda melihat tadi ada beberapa orang dengan menggunakan baju oranye memasuki ke kediaman dari rumah Verdi Sambo yang tepat di Saguling ini memang benar sekali bahwa jika berdasarkan informasi dari Irjen Pol Dedi Prasetyo yaitu Kadif Humas Mabes Polri mengatakan bahwa di dalam sendiri ini sudah ada satu orang tersangka yaitu mantan Kadif Propam Verdi Sambo yang sudah tiba. Tadi beberapa
jam lalu, dan tadi baru saja ada lagi 3 orang tersangka lainnya yang memasuki tepatnya ke kediaman Verdi Sambo, tepatnya di Saguling ini. Di antaranya jika kita sempat melihat tadi, di antaranya ada Kuat Ma'ruf, dan satu lagi ada juga dari Bribka Riki Rizal, dan juga satu lagi adalah Baradae yang tadi jika kita sempat melihat langsung ini ketika ketibaannya di rumah Saguling ini bersamaan dengan dari tim LPSK dan juga dari tim penyidik Barreskrim Polri yang tiba tepatnya di wilayah Saguling ini. Dan ada yang menarik di mana dari keseluruhan tersangka atau 4 orang tersangka ini tiba dengan menggunakan mobil kendaraan taktis begitu. Hal ini dikarenakan guna untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara untuk tersangka lainnya yaitu satu lagi yaitu Putri Chandrawati, ini dikabarkan memang sudah berada di kediamannya tepatnya di rumah Saguling ini dari pagi hari tadi, jelang dari untuk dilaksanakannya proses rekonstruksi yang jika kita dijadwalkan sendiri ini sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, namun jika kita melihat sekarang sudah mulai memasuki pukul 10 lebih dari 11 menit. Ini artinya proses rekonstruksi ini sedikit molor dibandingkan dari waktu awal yang sudah ditentukan begitu. Dan rencananya Yudi Handoyo bahwa khususnya untuk proses rekonstruksi sendiri ini jika berdasarkan dari Kadif Humas Mabes Polri yaitu Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan bahwa akan ada 78 reka adegan yang akan diselenggarakan pada hari ini, di mana ini dibagi dalam 3 lokasi begitu, khususnya untuk di lokasi pertama tepatnya di rumah Magelang, yaitu tepatnya ada 16 adegan, dan ini adalah menyangkut mengenai peristiwa yang terjadi pada tanggal 4, 7 dan 8 Juli 2022 lalu. Namun khususnya untuk di lokasi Magelang ini, di rumah Magelang ini nantinya akan disiapkan tempat yang khusus begitu, bukan dalam artinya di Magelang sesungguhnya, namun hingga saat ini ketika tadi kami sempat menanyakan apakah lokasi tempat khusus itu berada di rumah Saguling ataukah nantinya di rumah dinas, hingga saat ini memang belum ada konfirmasi secara resmi dari Kadif Humas Mabes Polri yaitu Irjen Pol Dedi Prasetyo. Sementara itu untuk sesi yang berikutnya yaitu nantinya akan dilakukan juga reka adegan di rumah Saguling, yaitu di mana di rumah Saguling ini di sini nantinya akan ada 35 adegan, yaitu adegan itu yang terjadi pada tanggal 8 Juli 2022 dan juga pada saat pasca terjadinya tindak pidana pembunuhan yang terjadi terhadap Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat pada saat itu. Dan untuk di rumah Saguling ini tentunya nantinya ini di sini akan beberapa hal yang akan dilakukan dalam proses adegan tersebut. Di antaranya adalah proses dari penyusunan ataupun rencana persiapan ketika para tersangka ini sudah melakukan perencanaan untuk mengeksekusi korban yaitu Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat. Dan setelah itu nantinya pun ada reka adegan berikutnya yaitu berkenaan mengenai pasca setelah dilakukan proses eksekusi terhadap korban di tanggal yang sama yaitu 8 Juli 2022. Dan nantinya selain dari Saguling ini juga proses dari reka adegan pun akan dilanjutkan kembali tepatnya di rumah dinas mantan Kadif Propam yaitu Verdi Sambo sendiri yang tepatnya berada jaraknya kurang lebih sekitar 400 meter dari tempat kami mengabarkan saat ini, tepatnya di rumah Saguling, di mana nantinya untuk di rumah dinas ini akan ada 27 adegan yang akan diperagakan oleh para tersangka ini beserta dengan beberapa alat-alat bukti lainnya pada saat dilakukannya tindak pidana yaitu pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat. Dan tentunya ini sangat menarik sekali Yudi Handoyo, kita dari publik maupun dari awak media semua menanti sebenarnya seperti apakah runutan dari peristiwa yang terjadi pada saat tindak pidana ini dilaksanakan. Dan jika kita mengacu sendiri hingga saat ini khususnya untuk motif dari pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat hingga saat ini masih belum dibuka secara gamblang begitu kepada publik. Hanya saja
diterangkan oleh Kapolri sendiri adalah berkenaan dengan adanya tindakan yang dilakukan oleh Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat, tepatnya di Magelang, yang mencederai harkat martabat dari mantan Kadif Propam yaitu Verdi Sambo pada saat itu. Dan namun untuk detailnya hingga saat ini pun dari motif tersebut masih belum dijelaskan secara gamblang, dan tentunya dari rekonstruksi ini apakah nantinya akan membuka dari motif ataupun apa yang menjadi penyebab peristiwa pidana yang terjadi khususnya untuk di rumah dinas Verdi Sambo tepatnya di tanggal 8 Juli 2022 ini. Dan jika kita melihat sendiri, jika berdasarkan dari undang-undang sendiri, rekonstruksi ini adalah proses untuk nantinya menampilkan beberapa adegan-adegan pada saat peristiwa pidana terjadi, diantaranya dengan menghadirkan dari tersangka, barang bukti, dan beberapa hal-hal ini untuk dicocokkan guna nantinya untuk dituangkan dalam berita acara pemeriksaan begitu, dan nantinya ini menjadi salah satu hal yang bisa menjadi titik terang bagi lanjutan penyidikan berikutnya, yaitu tepatnya di kejaksaan ataupun di jaksa penuntut umum untuk selanjutnya. Dan sementara itu juga Yudi Handoyo, jika kita melihat lagi, tadi pun kami sempat melihat dari tim pengawas eksternal pun sudah tiba, diantaranya kami sempat melihat juga tadi dari Komnas HAM, dari LPSK, dan bahkan tadi pun dari pengacara Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat yaitu Kamarudin Simanjuntak pun sudah tiba. Namun ketika kami untuk mencoba meminta konfirmasi atau tanggapannya berkenaan dengan rencana akan digelarnya rekonstruksi pada pagi hari ini, hingga saat ini masih belum memberikan tanggapan, dan beliau hanya mengatakan bahwa nanti sesudah proses rekonstruksi baru akan memberikan tanggapannya seperti apa dan hasilnya pun seperti apa begitu. Untuk sementara itu dulu yang dapat kami kabarkan, Yudi Handoyo, khususnya untuk di rumah Saguling Duren 3 Jakarta Selatan. Kami akan terus mengupdate bagaimanakah nanti perkembangan selanjutnya, yang jika kita melihat dari waktu sendiri ini terus berjalan begitu jelang dari rekonstruksi yang diselenggarakan tepatnya di wilayah Duren 3 Jakarta Selatan. Kami kembalikan kepada Anda Yudi Handoyo di studio. Baik, Denny Swastika pemirsa mengabarkan dari depan rumah pribadi Verdi Sambo yang memang dibatasi oleh aparat kepolisian untuk proses rekonstruksi. Yang Anda lihat saat ini di layar kaca Anda pemirsa, ini adalah di dalam rumah pribadi Verdi Sambo, yakni yang beralamat di Saguling, Jakarta Selatan. Ada garis polisi yang sudah dipasang di sana. Ada tim Inavis yang memasang garis polisi di sana. Di tengah kita lihat, oke. Kalau kita lihat dengan adanya garis polisi, kemudian di tengah mereka menyiapkan meja sepertinya dan beberapa orang berkumpul di sana. Apakah ini sepertinya memulai proses rekonstruksi dengan mewakili situasi di Magelang terlebih dahulu? Sehingga apakah ini kita masih menunggu ya informasi selengkapnya di sana ya, karena memang belum ada keterangan, kita baru bisa melihat dari gambar ini secara langsung. Ini kalau dari meletakkan barang-barang kemudian memasang garis polisi dan ada beberapa yang menyaksikan di sana, itu adalah pihak-pihak dari Kompolnas, Komnas HAM, LPSK, dan Kejaksaan, pihak jaksa yang sudah dihadirkan di sana, berkumpul di sana. Yang mereka menyaksikan pemirsa, dan termasuk pengacara dari kelima tersangka dan pengacara almarhum Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat ya, menyaksikan langsung proses rekonstruksi ini. Karena tadi disampaikan pemirsa oleh Kadif Humas Irjen Dedi Prasetyo, ada 3 rekonstruksi yang dilakukan. Yang pertama di Magelang, yang kedua di Saguling, rumah pribadi, kemudian yang ketiga rumah dinas di Duren 3. Nah ini posisinya memang adalah di di rumah pribadi Verdi Sambo di Saguling ya. Akan tetapi bisa saja sebagai rekonstruksi awal, aparat penyidik kepolisian akan melakukan rekonstruksi yang terjadi di Magelang terlebih dahulu dengan kelima tersangka tersebut, namun diletakkan TKP-nya adalah di rumah pribadi di Saguling pemirsa. Baik, Pak Susno masih bersama kami ya Pak? Iya, nonton. Luar biasa ini. Pak Susno, ini sepertinya persiapan juga cukup banyak ya yang dilakukan. Karena ini sepertinya
akan dilakukan rekonstruksi Magelangnya bukan di Magelang tapi di rumah di Saguling nih Pak Susno? Bisa saja begitu. Jadi dianggap ini kejadian terjadi di Magelang. Maka bisa dibuatkan tempat yang menyerupai di Magelang. Kalau memang ada meja, ada apa, itu diharapkan mendekati sebenarnya. Nah, karena di Magelang itu kaitannya mungkin untuk mengetahui apakah penyebabnya itu betul diawali di Magelang, kemudian apakah ada juga unsur perencanaan juga sudah dilakukan di Magelang, kemudian diteruskan dengan perencanaan di Saguling, kemudian dieksekusi di Duren 3. Ini akan terungkap nanti. Termasuk kita bagus sekali nanti kita amati adegan apa saja di Magelang ini yang 17 adegan itu. Apa betul akan ada adegan yang mengatakan terjadi hal-hal yang merendahkan atau mengganggu martabat keluarga. Berupa apa yang mengganggu martabat itu? Nanti kita akan bisa lihat dari rekonstruksi ini. Ini bagus. Tetapi di sini ada kekurangan. Ya. Apa tuh, Pak? Kekurangannya apa? Kekurangannya karena ini kalau mau mengetahui penyebab terjadinya, itu kan hanya dari sepihak. Yaitu dari pihak tersangka. Dari pihak korban, Brigadir Joshua Huta Barat kan sudah meninggal. Ya. Nah, jadi dia tidak bisa bercerita apa, membenarkan apa yang disangkakan atau apa yang dituduhkan oleh pihak FS dan bersama dengan 4 tersangka lainnya. Tetapi walaupun tidak ada Barada Joshua, kalau ingin mengetahui sebab musababnya, juga bagus juga, baru keterangan sepihak. Nanti akan kelihatan ada yang masuk akal apa tidak gitu dari perbuatan rekonstruksi ini. Artinya yang saya katakan masuk akal apa tidak itu, artinya apa yang dikatakan oleh FS, Ibu Putri, Kuat Ma'ruf, dan Brigadir Rizal masuk akal apa enggak gitu. Jadi tidak apa-apa, dinyatakan aja dalam sini. Kan kalau yang berhubungan dengan pelecehannya sudah dicabut laporan tersebut Pak ya, dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka Putri Chandrawati ini, dengan rekonstruksi ini bisa saja kalau memang terbukti itu bisa dimunculkan kembali ya Pak? Kalau soal pelecehannya sudah jelas, yang mengumumkan Kapolri langsung di forum yang sangat terhormat, yaitu dengar pendapat dengan wakil rakyat di Komisi 3 DPR. Kapolri dengan tegas mengatakan tidak ada tindak pidana untuk laporan pelecehan seks. Berarti jelas nggak ada. Tinggal nanti di Magelang ini kita lihat apa perbuatan yang dikatakan menyinggung kehormatan keluarga. Apakah berupa tulisan yang diindikan, apakah berdasarkan ngata-ngatai, bahasa Indonesia sulit yang ngerasanin bahasa Indonesia. Nyindir apa-apa kita nggak tahu kan. Nah, mari kita lihat aja rekonstruksi. Nah, apakah di sini juga terjadi percobaan pembunuhan, kita nggak tahu. Mari kita lihat, ini bagus sekali. Kelihatannya dia tidak bagus, tapi ini sangat menarik. Gitu. Karena ini kita akan melihat keterangan sepihak dari Pak Sambo CS gitu. Berarti ini mencari pemicu, motif, alasan melakukan kasus pembunuhan ini begitu ya Pak Susno? Tidak juga tidak. Jadi ini bisa tidak. Mari kita lihat. Nah makanya satu lagi ya, saran yang bagus sekali. Karena kita nggak bisa masuk di dalam ruangan itu, dan ini sifatnya akan dibuka seterang-terangnya, alangkah bagusnya kalau nanti ini di video, selain di video juga ada CCTV yang dipancarkan keluar, sehingga wartawan, publik bisa tahu. Nah jadi sebaiknya dari pihak Polri, dari Humas, memberi penjelasan terhadap penjelasan secara audio. Ini di Magelang,
adegan pertama adalah ini, sehingga orang di luar tahu kan. Adegan kedua adalah ini. Oh, itu siap sekali, bagus. Kalau ada penjelasan itu, sehingga kita tidak meraba-raba itu lagi apa ya, tentang apa. Nah, ya mudah-mudahan nanti ada di di layar TV yang kita tonton nanti ada penjelasan. Toh tidak menghambat jalannya penyidikan kok. Itu terbuka untuk umum, jaksa segala macam hadir juga. Tadi Pak Susno kan bilang kekurangannya salah satu adalah karena ini semuanya versi tersangka, karena almarhum sudah tiada, Brigadir Yosua. Tapi di sana ada pengacaranya Pak, pengacara Brigadir Yosua, Pak Kamarudin di sana. Nah ini kalau dia melihat rekonstruksi kan beliau juga cukup vokal ya begitu. Ketika ada yang mungkin, ya kita tidak tahu, dia tidak setuju dengan apa yang disampaikan beberapa tersangka di sana, apakah bisa diberikan protes Pak dalam proses ini atau setelahnya Pak? Oh, kalau dalam protes ini kan tidak bisa. Tidak bisa kan? ya. Karena apa? Karena penyidik bersama tim itu membuat rekonstruksi ini adalah berdasarkan berita acara yang didapat, kemudian diperkuat dengan konfrontasi, yaitu ditemukan satu persatu, dan itu langsung dinyatakan di lapangan. Yang bisa menyatakan bahwa ini sesuai apa tidak, kan standar yang digunakan oleh penyidik itu adalah berita acara yang didapat. Nah nanti kalau ternyata tidak cocok di lapangan, itu penyidik yang melakukan mungkin akan diperiksa ulang atau akan tetap dipertahankan berita ini bahwa si A tetap pada pendiriannya, si B begini, itu sudah masuk penilaian penyidik. Nah, pengacara bisa saja dia misalnya mengajukan pendapat, tapi tidak mengganggu jalannya rekonstruksi. Tidak mungkin rekonstruksi ini kita stop gitu. Oh ini tidak begini, tidak. Nah, rekonstruksi berjalan, masukan-masukan nanti bisa diberikan. Mungkin ada kekeliruan apa, yang namanya manusia kan ada kelemahan. Betul. Nah, tetapi masukan-masukan itu, koreksi-koreksi, atau ketidaksetujuan itu tidak boleh sampai mengganggu jalannya rekonstruksi. Baik Pak Susno, dengan rekonstruksi yang sudah mendapat sorotan tajam dari jutaan penduduk Indonesia, kemudian peristiwa yang mengagetkan publik dan melihat ada 35 adegan di Rumah Saguling, kemudian 27 adegan di Duren 3 begitu. Ini apakah akan selesai dalam satu hari Pak? Kan tentu akan sangat lelah sekali begitu. Ini apakah bisa rekonstruksi misalkan dilanjutkan di hari berikutnya atau memang ada tenggat target waktunya harus selesai di hari ini Pak? Target waktunya mereka kan ingin secepatnya. Karena penyidik itu kita harus memahami juga mereka. Sejak tim khusus yang dibentuk oleh Bapak Kapolri ini, mereka tidak pulang, tidur makan di kantor, bahkan baju pun sampai lupa mungkin ganti. Jangan-jangan lupa mandi pun mereka. Ini menunjukkan betapa besar pengabdian mereka kepada bangsa dan negara. Nah, bagaimana kalau hari ini tidak selesai? Tentunya yang mereka kejar itu memang waktu menjadi standar harus cepat. Tapi mengejar waktu bukan berarti mengorbankan kualitas. Yang nomor satu adalah kualitas. Apa itu kualitas? Kualitas itu adalah agar hasil daripada rekonstruksi ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif, yang menyeluruh tentang peristiwa itu. Kemudian dapat menguji keterangan-keterangan yang telah diberikan oleh tersangka maupun saksi. Diuji di sini. Benar nggak omongan lo di situ? Ayo kita lihat di lapangan kayak apa lo. Nah, kan gitu. Tentunya kebenaran itu tidak mungkin didapat 100% mutlak benar. Karena kebenaran hanya milik Allah. Tetapi dari sini minimal kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal yang mendekati kebenaran. Jadi waktu penting tapi tidak mengorbankan mutu. Itu. Ini banyak sekali wawasannya juga kita dapatkan dari Pak Susno ini. Tadi dijelaskan juga mengenai jaksa yang ada di sana, LPSK yang ada di sana. Satu juga yang dihadirkan adalah mengundang Kompolnas ini Pak. Nah ini kalau peran Kompolnas sendiri Pak Susno ini seperti apa
untuk bentuk pengawasan mereka yang bisa memberikan masukan kepada Polri dalam rekonstruksi ini, Pak? Kompolnas itu adalah pengawas Polri di dalam kinerjanya. Nah, ini kan termasuk kinerja Polri. Apakah kinerja Polri di sini acak-acakan, semau gue apa tidak? Insya Allah dan saya yakin penilaiannya serius. Kemudian apakah Polri bekerja di sini on the track gitu kan? Sudah sesuai dengan standar ilmiah, standar pengetahuan seorang penyidik pada level markas besar, apakah tidak memihak dan sebagainya. Nah ini ya, jadi Kompolnas itu memberikan penilaian yang netral terhadap Polri. Dan dia bertanggung jawabnya kepada Ketua Kompolnas. Dalam hal ini Ketua Kompolnas adalah Menko Polhukam. Menko Polhukam tentunya bertanggung jawab pada Presiden. Kalau ada yang nggak benar kerja Polri, mereka laporkan pada Presiden. Satu juga yang lumayan menarik adalah kehadiran jaksa ya Pak. Kalau sebelumnya disampaikan ada 2 jaksa yang hadir, tapi ketika tadi dipertegas oleh Kadif Humas Irjen Pol Dedy Prasetyo, 10 jaksa penuntut umum hadir Pak. Jadi cukup ramai nih di dalam proses rekonstruksi itu Pak. Ada tanggapan tentang hal ini? Wah, saya respect sama Kejaksaan Agung. Dari awal mereka sudah mengatakan ke publik bahwa mereka mempersiapkan 30 jaksa terbaik, jaksa senior. Ini bagus sekali. 30, berkas belum sampai pun mereka sudah persiapkan. Mengapa 30? Karena jumlah berkas yang dilimpahkan tahap pertama penyidik ini ada 5 tersangka. Berarti 5 tersangka ini kalau masing-masing punya tim JPU tersendiri, bisa-bisa tiap perkara itu ada 6 jaksanya. Sehingga sidangnya nanti akan lancar. Mengapa lancar? Karena nanti tidak ada alasan hakim membuka sidang, sidang ditunda, jaksa penuntut tidak bisa hadir, sakit gitu. Nah, tidak ada alasan itu karena satu perkara jaksanya aja bisa 6 kok. Nah, jadi bagus. Berikut lagi, respect kita bahwa jaksa hadir di tempat ini. Kenapa respect sekali? Jaksa tidak hanya ingin mendengar, ingin membaca, dapat pengetahuan dari membaca berkas yang dikirim oleh Polri selaku penyidik, tetapi jaksa melihat langsung peristiwanya seperti apa. Walaupun ini kan gambaran ulang ya. Gambaran ulang, bukan peristiwa yang sebenarnya. Kalau peristiwa sebenarnya kan waktu yang sudah lewat nggak mungkin berulang lagi. Itu sudah terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Juli jam berapa itu sore. Dulu itu sudah sekian. Nah ini diulangi lagi. Kayak gini loh peristiwanya, mendekati gini. Sehingga beliau-beliau jaksa penuntut itu yang menerima berkas dari Polri, yang akan membuat petuntuk surat dakwaan dan tuntutan punya gambaran yang jelas. Oh kayak gitu, kayak gitu dan sebagainya. Ini bagus sekali. Pak Susno, jujur saja ketika disampaikan kronologis sebelumnya adalah tembak-menembak, ada kekecewaan dan penurunan kepercayaan publik terhadap institusi Polri kita begitu ya. Dan saat ini transparansi yang diperlihatkan seperti yang Pak Susno sampaikan, respect dengan kehadiran 10 jaksa dan reka adegan yang begitu banyak begitu. Apakah ini akan cukup untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat Pak, kembali untuk memberikan dukungan kepada Polri Pak Susno? Ya, sebelum peristiwa Duren 3 ini terjadi, kepercayaan masyarakat pada Polri hasil riset Kompas ya kalau nggak salah, pada posisi di atas 70 ya, 76 apa 80 lupa saya. Tetapi begitu terjadi peristiwa ini, sebelum terungkap, begitu diumumkan oleh Humas Polri ya Pak Brigjen Ramadan, kemudian diumumkan juga oleh Kapolres Jakarta Selatan, langsung masyarakat nyinyir, anjlok, dan seluruh Indonesia mungkin pada posisi titik nadir terendah kita di bawah 30 pada kisaran 20-an sekian. Betul. Nah sekarang kan naik gitu, naik walaupun belum mencapai posisi semula. Kenapa? Karena masyarakatlah pemilik Polri ini. Polri harus sadari dan Polri mungkin sudah sadar. Jadi jangan marah dengan tuntutan masyarakat. Masyarakat itu adalah the owner of Indonesian National Police.
pemilik daripada kepolisian Indonesia. Dialah yang mengeluarkan duit melalui pajak untuk menggaji Polri. Dialah yang mengeluarkan duit untuk memberi perlengkapan. Dialah yang memberikan kekuasaan. Kekuasaan tertuang di dalam undang-undang yang dibuat menjadi keputusan politik di DPR. Kekuasaan Polri diberi oleh rakyat. Senjata Polri diberi oleh rakyat. Nah, jadi mutlak bahwa rakyat dalam suatu negara demokratis dialah yang mendesain Polri-nya harus seperti apa. Nah, yang dikehendaki rakyat apa? Polisi yang terbuka, polisi yang humanis, polisi yang tidak merekayasa perkara, polisi yang tidak berbohong, polisi yang jujur, polisi yang apalah, yang semuanya ideal-ideal itu walaupun tidak mungkin tercapai 100%. Nah, sekarang polisi yang dikehendaki masyarakat itu sudah mulai diwujudkan. Nah, ini tergantung elit-elit Polri dan tergantung juga pengawas daripada kinerja Polri. Sepanjang Polri memenuhi, mendekati apa yang dimaui rakyat, insya Allah citranya naik. Ingat, dunia sudah berubah. Di era digital ini, di era reformasi ini, tidak lagi kita bisa semau gue. Bukan Polri saja ya. Semua institusi tidak bisa lagi. Mulai dari presiden sampai ketua RT. Sudah harus berubah. Nah, Polri pun, alhamdulillah, adik-adik, junior-junior saya yang sudah berubah. Tapi perubahan itu memang tidak bisa dilakukan dengan tiba-tiba. Nah, tentunya kita-kita yang berada di luar inilah yang memberikan masukan pada Polri. Ya. Baik, Pak Susno dan juga pemirsa, ini di layar kaca kita adalah gambar 4 tersangka Pak Susno, yakni tiga ya lebih jelasnya ya, Barada Richard Eliezer, Bribka Rizky Rizal, dan Kuat Ma'ruf yang mengenakan baju tahanan, kaos tahanan berwarna orange yang saat ini sedang dalam perjalanan dibawa menuju ke rumah pribadi Verdi Sambo di Saguling begitu. Ini kita lihat dengan penjagaan dan pengawalan yang sangat ketat pemirsa. Dibawa, nah ini Kuat Ma'ruf sepertinya nih Pak Susno dan juga pemirsa dengan baju tahanan orange. Saya belum detail melihat Verdi Sambo ya, yang mengenakan kaos tahanan juga. Apakah ini tergabung bersama rombongan ini yang menuju ke dalam rumah pribadi di Saguling, rumah Verdi Sambo di Saguling. Baik Pak Susno, ini salah satu yang sangat vokal ketika peristiwa ini di awal terjadi, meskipun rekayasa konferensi pers yang disampaikan, Anda termasuk yang cukup vokal untuk mengatakan sebenarnya tentang kasus ini begitu. Apakah memang Anda memiliki feeling tersendiri begitu Pak, karena sudah menjabat lama ketika menjadi Kabarreskrim Pak? Satu, saya ya feeling ya, saya anggota Polri, 35 tahun loh jadi Polri. Dan mulai dari bawah, dari Polsek gitu. Yang kedua, kan mereka yang memegang jabatan-jabatan tinggi ataupun jabatan-jabatan pelaksana ini kan masih ada hubungan batin dengan saya gitu kan. Mereka pada waktu saya masih dinas mungkin mereka baru AKBP, sekarang sudah jadi bintang 3, bintang 4, bintang 2. Kemudian mungkin saya dinas dulu, dia masih inspektur, sekarang sudah jadi kompol gitu kan. Jadi saya ya dapat informasi lah, walaupun saya nggak melihat langsung. Di samping itu kan banyak kejanggalan. Kok kejadian hari Jumat, diumumkan hari Senin gitu. Itu kejanggalan-kejanggalan semua gitu. Terus banyak lagi lah, CCTV disambar petir, kemudian yang nembak dari atas kok kena semua, yang dari bawah kok nggak ada yang kena, dan sebagainya. Dan kejanggalan-kejanggalan kasus tersebut yang tengah dibuka sejelas-jelasnya, salah satunya melalui gelar perkara yang kita saksikan di layar kaca ini Pak Susno, ini adalah garis polisi yang sudah dipasang tim penyidik dan Inavis di sana yang tadi kita bahas ya Pak. Sepertinya ini adalah rekonstruksi untuk menggambarkan situasi saat di Magelang sebelum mereka melakukan perencanaan di rumah pribadi Verdi Sambo di Saguling dan
kemungkinan eksekusi di rumah dinas Verdi Sambo, Pak. Di mana petugas dengan sangat banyak dan ketat begitu mengamankan jalannya situasi dan menyiapkan beberapa barang-barang agar bisa semirip mungkin dengan keadaan ketika pertemuan di Magelang. Dan di ujung sebelah kiri pemirsa, di sebelah kanan adalah tim Inafis, penyidik Polri yang juga memasang keperluan di sana untuk melengkapi rekonstruksi. Sementara di sisi sebelah kirinya yang berkumpul di sana adalah rombongan dari 10 jaksa yang dihadirkan, kemudian rombongan Kompolnas, rombongan Komnas HAM, kemudian Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Semuanya dihadirkan bersama dengan pengacara 5 tersangka yakni Verdi Sambo, Barada Richard Eliezer, Bribka Rizky Rizal, Kuat Ma'ruf dan Putri Chandrawati, serta juga dihadirkan pengacara dari Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat yakni Kamarudin Simanjuntak, pemirsa. Kami masih menunggu proses rekonstruksi yang dilakukan hingga saat ini, apakah masih berlangsung penggambaran situasi di Magelang atau sudah dilakukan rekonstruksi yang berlangsung di rumah pribadi Verdi Sambo, di mana informasinya ya pemirsa, kita juga tadi menerima laporan dari Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo bahwa ada 3 lokasi yang dijadikan untuk reka adegan atau rekonstruksi hari ini, meliputi 78 adegan di rumah Magelang sebanyak 16 adegan, meliputi peristiwa tanggal 4, 7, 8 Juli 2022, tempat khusus bukan di Magelang.